Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi benar-benar telah menyerupai bencana, dampaknya sungguh melebar hingga kemana-mana. Tidak hanya nyawa belaka yang melayang pergi, corona juga menggerogoti sendi-sendi ekonomi. Berbagai tarif perlahan-lahan mulai naik, termasuk sejumlah layanan publik yang paling inti. Pukulan sudah terlanjur datang dengan bertubi-tubi. Apa rencana negeri ini untuk melewati pandemi? Inilah Mata Najwa. Diimpit di masa sulit. Lonjakan tersebut karena pemakaian listrik yang meningkat, bukan adanya kenaikan tarif, dan sekali lagi bukan karena ada subsidi silang. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang, yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Ya, pandemi telah memukul kondisi ekonomi masyarakat. Situasi ini bertambah rumit dengan munculnya sejumlah persoalan mulai dari lonjakan tagihan dan iuran hingga ditundanya program prakerja yang diharapkan para korban PHK. Malam ini Mata Najwa akan mencoba mengurainya satu persatu. Kita mulai dari polemik lonjakan tagihan listrik. Memastikan menghitung tagihan pemakaian masyarakat dengan harga tarif listrik yang berlaku. Lonjakan tersebut karena pemakaian listrik yang meningkat, bukan adanya kenaikan tarif, dan sekali lagi bukan karena ada subsidi silang. Mengurai persoalan yang mengimpit di masa sulit ini, sudah hadir di Mata Najwa staf khusus Presiden bidang ekonomi Arief Budimanta. Selamat malam Mas Arief. Malam. Hadir juga Komisioner Ombudsman RI Laude Ida. Bang Laude, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya juga mengundang anggota DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon. Bang Fadli, selamat malam. Selamat malam. Dan sudah hadir ekonom senior Faisal Basri. Bang Faisal, terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Bang Laude dulu, sebelum nanti saya menyapa, atau saya sudah tersambung. Kalau begitu saya ingin menyapa dulu Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, ada Pak Bob Sari. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Anda, saya ingin ke Bang Laude dulu karena Ombudsman menerima keluhan dari warga dan juga melakukan membuat laporan tentang hal ini. Persisnya apa saja yang warga keluhkan ke Ombudsman soal lonjakan tarif listrik ini? Ya, 70% pengaduan selama 2 bulan terakhir itu tentang kePLN atau energi ini itu dari kenaikan tagihan listrik dari yang ditagihkan oleh PLN. Kasus ini itu sudah muncul sejak awal Mei dan Ombudsman waktu itu juga saya kira Pak Bob ini hadir ya dalam pertemuan virtual dengan Dirut PLN yang kami undang dan saya pimpinan pertemuan itu. Saya kira sudah akan penjelasannya tuntas waktu itu oleh pihak Direktur PLN. Meskipun ada beberapa hal yang tidak tuntas dijawab. Itu 70%, sekali lagi 70%. Dan temuannya rata-rata apakah memang seperti yang kita ketahui melonjak sampai 2 kali lipat dan kemudian tiba-tiba ada misalnya temuan-temuan yang kita juga dengar ada yang bahkan rumah tidak berpenghuni juga mendapatkan kenaikan tarif dan sebagainya. Temuan-temuan seperti itu atau ada yang unik yang lain? Nah, ini yang disebut terakhir misalnya soal rumah yang tidak berpenghuni, toko yang tidak dipakai. Itu selama lebih dari 1 bulan bahkan 2 bulan justru mengalami kenaikan. Itu yang dipertanyakan dan saya kira
teman-teman di PLN ini waktu itu kami minta untuk melakukan deteksi khusus tentang ini. Bahkan tentang ketidakmampuan bayar akibat dari efek corona ini. Jadi mereka jangan bisa mampu membayar kenaikan tagihan, itu mereka kehilangan pekerjaan. Jadi itu persoalan-persoalan sosial yang terjadi di hari-hari ini. Sementara kenaikan tagihan dituduhkan karena memang karena tiada kenaikan tarif listrik berarti kenaikan penggunaan daya, gitu. Nah sementara yang masyarakat menjelaskan bahwa termasuk yang dilaporkan di Ombudsman, saya bawa catatannya ini, itu mereka menggunakan daya apa adanya gitu, dan tidak berlebihan gitu kira-kira. Saya ingin cek langsung ke salah satu pelanggan PLN. Saya sudah tersambung dengan Ibu Kartika Okta yang juga merasakan tagihan listriknya melambung tinggi. Ibu Kartika? Iya, selamat malam Mbak Najwa. Selamat malam Ibu. Jadi persisnya berapa besar lonjakan tagihan listrik Anda? Untuk lonjakannya sendiri ini sampai di angka 100%. Di angka 100%. Jadi biasanya Anda bayar berapa Ibu? Biasanya kita bayar di angka 470.000 sampai dengan 500, dan saat ini pembayaran bulan Mei itu di angka Rp1.897.053. Apakah memang pemakaiannya melonjak juga karena Ibu banyak bekerja di rumah? Karena kan kemudian itu yang kita dengar penjelasan dari PLN. Kalau untuk pekerjaan di rumah, kebetulan di rumah saya ini hanya ada 5 orang. 2 adik saya bekerja di luar, jadi tidak ada perubahan signifikan untuk kita penggunaan komputer, laptop, dan lain-lain. Dan saya sendiri pekerjaannya adalah di bidang pariwisata. Jadi kondisi pandemi saat ini benar-benar tidak ada aktivitas kantor yang kami lakukan di dalam rumah. Jadi pemakaiannya hanya wajar, sangat-sangat wajar, yang hanya pengaruh di bulan puasa mungkin ya. Ada pemakaian seperti lampu saat sahur dan kondisinya sama pemakaian Magicom dan lain-lain gitu. Itu masih sangat wajar Mbak Najwa. Anda sudah sempat mengadukan ini, sudah sempat bicara langsung dengan PLN, Bu Kartika? Sudah, saya sempat datang ke PLN unit Marunda itu di tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei, dan saya diterima oleh salah satu staf di sana. Anda puas dengan penjelasannya? Tidak, karena tidak, akhirnya saya coba untuk konfirmasi ke YLKI, karena bukan hanya saya kan gitu. Saya tidak mendapatkan kejelasan saat itu. Memang saya minta dispensasi untuk ke PLN, bisa nggak bahwa kami bayar 1 bulan dulu saat itu. Tapi PLN tidak menerima. Mereka bilang ditunggu saja Mbak, sampai Mbak ada uangnya kapan. Akhirnya sampai dengan permasalahan ini tagihan muncul kembali dan 3 bulan terakhir ini, gitu Mbak. Baik. Sebelum saya ke Pak Bob, saya tahu Bang Fadli Anda juga mengalami kondisi yang kurang lebih mirip-mirip begitu, karena saya sempat membaca Anda ngomel-ngomel di sosial media soal itu. Iya, saya memang melihat dan kemudian datang juga petugas PLN kepada saya, baik yang di rumah saya, kemudian saya ada perpustakaan di Pejompongan dan juga ada di Cimanggis Depok ya. Tiga-tiganya itu mengalami kenaikan, terutama di perpustakaan saya kenaikannya itu hampir 100% juga. Nah sementara aktivitasnya sebetulnya biasa-biasa saja. Alasannya ketika itu sama, saya kira tidak terlalu kuat ya, karena pencatatannya katanya mereka ada sekitar puluhan juta pelanggan yang harus difoto. Jadi di era revolusi 4.0 ini kita masih pakai manual. Jadi petugas itu harus datang, melihat meteran, kemudian difoto dan seterusnya. Nah kalau tidak ada, maka kemudian dia akan prediksi saja berapa pemakaiannya, kemudian dibagi 3 dan seterusnya. Ada hitung-hitungannya. Menurut saya nggak masuk akal gitu ya. Jadi cara-caranya ini cara-cara manual tradisional dan sama sekali tidak modern dan profesional gitu ya, sehingga mengakibatkan banyak sekali keluhan. Nah kemudian juga kalau kita mengalami kelebihan, misalnya di tempat-tempat yang kosong, ada di tempat saya juga yang kosong, itu tetap mengalami kenaikan. Dan ketika
bulan berikutnya kan harusnya ada uang konsumen di situ, itu tidak dikembalikan. Jadi kalau misalnya konsumennya komplain baru dikembalikan. Jadi cara-cara profesional, saya berdebat dengan ada 4 orang utusan PLN waktu itu, datang ke tempat saya, ya ada penjelasan-penjelasan seperti itu, tapi pada ujungnya menurut saya kesalahan itu ada di pihak PLN. Saya akan langsung lempar ke Pak Bob Saril. Pak Bob, apa tanggapan Anda? Karena kita tahu PLN sudah memberikan penjelasan soal kenaikan ini. Ada kebijakan work from home, ada Ramadan, kemudian kebijakan pencatatan rata-rata meteran 3 bulan. Tapi sebagian publik masih belum bisa menerima penjelasan ini, Pak Bob. Silakan. Terima kasih Mbak Najwa. Kita bisa memahami kalau tidak mengerti Mbak, karena kan shock bisa karena tiba-tiba kenaikan tagihannya terlalu besar. Jadi kita bisa memahami itu dan juga kita akan memberikan solusi. Tapi yang jelas adalah sekali lagi yang kita lakukan ini adalah dalam kaitan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Dalam hal ini virus COVID-19 yang bisa disebarkan dari orang ke orang. Pencatat meter kita memang secara manual, tetapi sebenarnya sudah semi digital. Karena pada waktu dia memutu, otomatis tertarik dalam sistem kita. Nah, pada waktu kejadian COVID di pertengahan bulan Maret, itu kan kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home, physical distancing. Mbak Najwa mungkin bisa membayangkan, satu hari itu satu pembaca meter kita itu membaca lebih kurang 250 sampai 300 rumah hop dari satu rumah ke rumah lainnya. Dia nggak tahu ketemu dengan siapa di perjalanan dan kemudian bisa meletakkan virus di mana saja. Karena keyakinan kita pada waktu itu dan sampai sekarang juga katanya masih ada desas-desusnya bahwa virus itu kalau di suatu tempat di permukaan bisa tahan sampai 3 jam, 4 jam atau bahkan 10 jam kalau itu dalam bentuk metal katanya. Nah itu jadi kita dengan berat hati tidak usah kerja dulu, kan kita menggaji mereka Mbak, tetap menggaji, tapi tidak suruh kerja karena apa? Demi untuk memutus mata rantai ini. Nah inilah awalnya dan kejadiannya itu karena kita mulai ada PSBB yang bekerja di rumah. Sekali lagi bekerja di rumah, aktivitas di rumah, anak sekolah di rumah, apapun yang kita lakukan di rumah. Nah di dalam rumah itu memang peralatan kita pasti sama. Saya kira sama karena jarang yang tambah daya itu. Kelihatan. Tetapi lama pemakaian itu tentu saja lama. Katakanlah misalnya AC yang dulu kalau kita kerja di kantor adalah pakainya sekitar 8 jam. Setelah kita di rumah mungkin bisa 24 jam atau bisa 16 jam. Kalau sudah 16 jam artinya 2 kalinya Mbak naiknya. Itu 100% kenaikan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, misalnya ke belakang dulu, kita rata-rata ada kondisi normal. Sebenarnya kalau nggak ada COVID, di rata-rata ke 3 bulan itu di dunia manapun bisa melakukan, Pak. Bahkan di Australia itu 6 bulan sekali cuma catat meter, Pak. Hanya memastikan untuk rekonsiliasi. Mbak Najwa pernah di Australia, saya kira pernah melihat juga. Di Amerika itu 1 tahun sekali. Di utility New York, tempat saya itu. Nah, itu mereka 1 tahun, jadi tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah karena ada COVID, PSBB, rata-rata 3 bulan itu, jadi tidak pas lagi untuk mengukur yang pakai sekarang. Selisih itu yang tertahan pada pelanggan. Sebenarnya pelanggan belum terbayarkan. Sebenarnya sudah terpakai tapi belum terbayarkan. Jadi itu yang... jadi tudingan bahwa tidak profesional dan sebagainya, itu Anda membantah itu, Pak Bob? Ya, kita sudah profesional Mbak. PLN ini sejak tahun 1999 sama seperti berdirinya negara ini. Dan di rumahnya Pak Fadlizon itu adalah automated meter reading. Dibaca secara otomatis. Itu tidak ada orang yang datangnya. Kecuali kalau di perpustakaannya belum dipasang. Tapi di rumah beliau sendiri sudah dipasang automated meter reading. Dan pada waktu penjelasan sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan. Karena saya juga tahu PLN juga menyediakan sarana untuk pelanggan mengadukan langsung lewat aplikasi WhatsApp. Kita akan bahas itu bagaimana kita mencari solusinya malam ini setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.